Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semua, kembali lagi bersama saya, Adam Suseno. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia 50 tahun ke atas secara umum. Hari ini, kita akan kupas lebih dalam satu hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu makanan. Ya, makanan. Apa yang kita makan setiap hari bisa menjadi sahabat terbaik jantung kita, atau justru bisa menjadi musuh dalam diam di tubuh kita. Banyak pasien yang berkata, "Dok, saya sudah usia 55 tahun, apakah saya masih bisa menjaga jantung saya dengan makanan sehat?" Jawaban saya selalu, tentu saja Ibu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk hidup sehat. Saya tidak akan bosan untuk menceritakan tentang kesehatan seseorang. Hari ini, saya ingin menceritakan tentang Pak Hadi yang berusia 58 tahun. Beliau dulu gemar memakan daging berlemak, gorengan, dan jarang sekali makan sayur-sayuran. Saat diperiksa, kadar kolesterolnya tinggi, tekanan darah naik, dan jantungnya mulai membesar. Setelah berdiskusi, beliau berkomitmen untuk mengubah pola makannya. Mulai lebih banyak makan ikan, buah segar, dan sayur hijau. 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaannya membaik. Kolesterol turun, tensi lebih stabil, dan beliau merasa lebih segar. Ya, bisa dibilang usianya merasa lebih muda dari usianya yang asli. Bapak, Ibu, sahabat para lansia, pernahkah kita berpikir kenapa dokter selalu bilang, hati-hati dengan makanan? Ketika berbicara soal jantung, itu karena makanan adalah bahan bakar utama tubuh kita. Dan kualitas bahan bakar inilah yang akan menentukan apakah mesin itu, yaitu jantung kita ya, bisa berjalan halus atau justru cepat rusak. Mari kita lihat apa saja yang terjadi di dalam tubuh. Yang pertama, makanan tinggi lemak jenuh dan trans. Contohnya seperti gorengan, margarin, fast food, dan daging berlemak. Lemak ini menempel di dinding pembuluh darah, dan terjadilah plak atau terbentuk plak. Pembuluh darah menyempit seperti pipa yang akhirnya tersumbat kotoran. Akibatnya, jantung harus memompa lebih keras dan lebih keras lagi. Yang kedua, makanan tinggi garam atau sodium kalau mungkin Bapak Ibu tahu. Garam membuat tubuh menahan cairan berlebih. Cairan inilah yang menambah volume darah. Maka, tekanan di pembuluh darah akan meningkat secara drastis. Hasilnya, tekanan darah naik, jantung bekerja lebih berat, dan resiko gagal jantung lebih besar. Yang ketiga, makanan tinggi gula. Kue manis, soda, minuman kemasan, saset, yang dijual bebas di toko-toko, itu mengandung gula berlebih yang akan menaikkan resiko obesitas dan diabetes. Diabetes mempercepat kerusakan pembuluh darah, serta serangan jantung lebih mudah terjadi ketika diabetes. Sebaliknya, makanan sehat seperti buah, sayur, ikan, kacang, itu kaya serat, antioksidan, vitamin, dan mineral. Serat larut mengait kolesterol dalam usus. Dibuang lewat fases, bukan menempel di arteri, nggih. Antioksidan melindungi pembuluh darah dan radikal bebas, menjaga elastisitas arteri. Mineral seperti kalium dan magnesium menstabilkan tekanan darah. Jadi, makanan bukan hanya soal kenyang, nggih. Makanan adalah obat atau racun. Setiap kali memilih menu, kita sebenarnya sedang memilih mau melindungi tubuh kita atau memberikan resiko yang berbahaya pada tubuh kita. Mari kita bahas lebih rinci makanan yang bisa jadi sahabat terbaik jantung untuk Bapak Ibu semua, terutama yang berusia di atas 50 tahun ke atas. Yang pertama, ada ikan berlemak sehat. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, seperti salmon, sarden, tuna, ikan kembung. Di dalam ikan-ikan ini
terdapat kandungan utama seperti asam lemak omega 3 yang berfungsi menurunkan kadar triglycerida atau lemak darah dan membuat darah lebih cair sehingga mengurangi resiko pembekuan, menstabilkan irama jantung, dan mencegah aritmia. Tips konsumsinya bisa 2-3 kali seminggu, bisa dipanggang, dikukus, atau dibuat sup kalau memang Bapak Ibu suka. Hindari digoreng terlalu sering, akan berbahaya dampaknya. Yang kedua, sayuran hijau. Terdapat bayam, brokoli, kale, dan kangkung. Kandungan utamanya ada serat, vitamin K, fluat, antioksidan, dan kalium. Ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Seratnya, kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah dengan cara mengurangi efek natrium atau garam. Antioksidannya melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Tips konsumsinya, minimal 1 porsi besar sayuran tiap kali Bapak Ibu makan. Bisa ditumis, pastikan dengan tumisan yang sehat ya, dengan sedikit minyak, atau dibuat sup bening. Yang ketiga ada buah-buahan. Apel, serat pektin, bisa mengikat kolesterol. Jeruk, vitamin C, dan flavonoid bisa memperkuat pembuluh darah. Alpukat, lemak sehat, bisa menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Meningkatkan HDL, yaitu kolesterol baik. Buah beri. Buah beri itu seperti stroberi atau blueberry. Itu kaya akan antioksidan, melindungi jantung dari radikal bebas. Buah pisang, tinggi kalium, menjaga tekanan darah tetap stabil. Konsumsinya 2-3 porsi buah segar per hari. Jangan selalu di jus ya, karena seratnya akan berkurang kalau di jus. Yang keempat, ada kacang-kacang dan biji-bijian seperti almond, kenari, chia seed, dan flaxseed. Kandungan utama dari kacang-kacangan dan biji-bijian ini yaitu lemak tak jenuh, protein nabati, magnesium, serta serat. Berfungsi menurunkan LDL, memberikan energi stabil tanpa menaikkan gula darah drastis. Dan magnesiumnya menjaga irama jantung Bapak Ibu lebih stabil. Tips konsumsinya, segenggam kacang panggang tanpa garam per hari, atau taburkan biji chia di oatmeal Bapak Ibu yang mau dikonsumsi. Yang kelima, ada minyak zaitun dan minyak nabati sehat, yang mengandung lemak tak jenuh tunggal, yang berfungsi mengurangi kolesterol jahat dan membantu elastisitas pembuluh darah. Gunakan minyak zaitun untuk dressing, salad, atau menumis ringan. Jangan dipanaskan terlalu tinggi. Yang keenam, ada oat dan gandum. Kandungan utamanya yang banyak serat larut, beta-glukan, yang berfungsi menurunkan kolesterol dan membuat kenyang lebih lama untuk menjaga berat badan Bapak Ibu semua. Sarapan dengan oatmeal plus buah segar atau roti gandum itu menjadi konsumsi yang sangat nyaman ketika dimakan. Yang ketujuh, teh hijau. Di dalam kandungan teh hijau terdapat katekin atau antioksidan yang sangat kuat yang berfungsi menurunkan kolesterol LDL, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan memberikan efek menenangkan baik untuk stres. Konsumsinya 1-2 cangkir sehari tanpa gula. Selain itu, Bapak Ibu semuanya, apa saja makanan-makanan yang harus dihindari? Selain tahu apa yang baik, kita juga perlu tahu apa yang sebaiknya dibatasi. Ingat, hanya dibatasi, bukan dilarang ya. Yang pertama terdapat gorengan berlebihan. Minyak jelantah dan lemak jenuh itu adalah musuh utama jantung. Yang kedua, ada daging merah berlemak plus jeroan yang tinggi akan kolesterol jahat. Yang ketiga, makanan cepat saji dan mie instan. Garam tinggi dan lemak trasnya sangat berbahaya. Yang keempat, minuman manis yang mungkin sering Bapak Ibu konsumsi, dan soda. Meningkatkan gula darah dan resiko diabetes, faktor resiko jantung ya. Yang kelima,
makan garam berlebihan karena akan menaikkan tekanan darah Bapak Ibu semuanya. Tekanan darah Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan tips praktis untuk lansia. Ada berapa? Ada. Saya akan membagikan 4 tips praktis untuk para Bapak Ibu lansia. Yang pertama, saat memasak, gunakan sedikit garam. Lebih banyak bumbu alami seperti bawang putih maupun jahe. Yang kedua, ganti camilan gorengan Bapak Ibu dengan buah segar atau kacang rebus. Yang ketiga, minum air putih secukupnya, jangan terlalu banyak minuman-minuman yang berbau manis. Yang keempat, biasakan sarapan dengan roti gandum, oatmeal, atau dengan buah segar. Ini bisa menggantikan kebiasaan Bapak Ibu yang tadinya makanan yang berbahaya. Bapak Ibu, sahabat semua, ingatlah, makanan adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Jantung kita tidak langsung rusak dalam 1 hari, tapi akan menghasilkan dari kebiasaan puluhan tahun yang sudah Bapak Ibu jalani. Begitupun juga sebaliknya. Mulai dari 1 piring sehat hari ini, hasilnya bisa kita nikmati di masa lampau atau di masa depan. Jagalah jantung Anda, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk keluarga yang ingin melihat Anda tetap sehat, tetap tersenyum, dan tetap hadir di tengah-tengah mereka yang mencintai Anda. Sahabat sehat, itulah tadi makanan untuk sahabat jantung yang sangat bermanfaat di usia 50 tahun ke atas. Semoga informasi ini membantu Bapak Ibu untuk memilih makanan yang tepat setiap harinya. Jangan lupa untuk dibantu like, share, dan subscribe di channel ini agar semakin banyak orang yang terbantu dengan edukasi kesehatan. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.